Mana Nahar? Hadir. Baik, jadi saya lanjut saja ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya hal itu dalam posisi jatuh itu benar-benar menempatkan saya pada posisi yang niat tidak niat hidup, katanya Firsa Besari tadi. Hal itu kemudian memicikkan pandangan saya mengenai cinta itu sendiri, yang saya berpandangan bahwasanya cinta itu tidak lebih dari sekedar permainan bisnis antara dua orang. Ya, saking sakitnya sehingga saya berpikiran seperti itu, bahwasanya ketika kamu melihat sesuatu yang menarik di saya, tentu kalian pasti akan berusaha untuk mendapatkan saya. Tapi ketika kalian tidak melihat sesuatu yang menarik yang ada pada diri saya, berarti kalian tentu tidak menginginkan. Itu kan berarti negosiasinya belum dapat, feel-nya belum dapat, keuntungan yang kalian harapkan belum dapat. Nah, seperti itulah cinta. Kalau dari persepsinya saya dulu. Nah, tapi dari hari itu saya berpikir cinta tidak sebercanda itu. Cinta itu persoalan relationship itu tidak sebatas pada you can feel my needs, it's a love. No. Jadi saat itu saya benar-benar tidak percaya lagi yang dinamakan dengan cinta. Benar-benar tidak care dengan perihal itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, juga bertemu dengan orang-orang yang kayak bisa dikatakan sebagai saudara atau sahabat yang kemudian menguatkan. Ya, seiring berjalan dengan waktu, luka yang tadinya menganga kini mulai tertutup rapat. Dan momen yang paling epic adalah ketika saya bertemu dengan seseorang yang kemudian benar-benar merevisi semua pandangan gelapnya saya mengenai cinta. Orang yang benar-benar paling spesial yang pernah saya temui, yang sebelumnya saya berpandangan saya terlalu fokus terhadap keindahan yang ditawarkan oleh senja, yang dimana warna kemerahannya yang begitu mereka, yang begitu indah, mencegah saya untuk kemana-mana. Tapi kemudian seseorang itu hadir sebagai pagi yang begitu berkabut, kabut yang kemudian membuat jarak pandang saya benar-benar hanya sebatas ini. Nah, dari situ saya benar-benar menemukan arti daripada cinta itu apa. Menurut saya cinta saat itu adalah sebagian daripada arti kehidupan. Saya memaknai bahwasanya arti daripada kata cinta adalah ketika kalian kemudian sudah tidak bisa lagi memaknai, tidak bisa lagi mendeskripsikan arti daripada kata cinta. Maksudnya saya adalah cinta itu adalah ketika kalian benar-benar sudah tidak punya alasan lagi, sudah benar-benar tidak punya secuil alasan lagi untuk mencintai seseorang itu, tapi kemudian kalian tetap memilih untuk mencintai orang itu. Itu adalah cinta yang sesungguhnya dari persepsinya saya. Ya, tentunya hal yang saya maksudkan itu adalah kalian benar-benar harus siap menerima dia, kalian benar-benar harus siap melihat dia, dan bahkan di dalam bentuk tidak terbaiknya, dalam performa yang tidak baik, tidak di dalam versi terbaiknya dia gendut, dia kurus, dia berubah, tapi kalian tetap memilih untuk mencintai orang itu. Itu adalah cinta yang sesungguhnya. Nah, kalau kita kirim lagi ke ranah yang lebih luas,
dalam sebuah pernikahan bisa diterapkan sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya cinta tidak sebatas pada cinta itu tidak sebatas pada persoalan membahagiakan dan memberikan kenyamanan. Seperti yang saya katakan bahwasanya cinta itu adalah sebagian daripada arti kehidupan, di mana di dalamnya ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa marah, ego, dan sebagainya. Itu adalah cinta. Semua itu menyatu di dalam yang dinamakan dengan cinta. Namun kadang seseorang terlalu memicikkan pandangannya tentang cinta. Dia berpandangan bahwasanya cinta itu hanya sebatas ketika saya memberikan kenyamanan, kamu juga memberikan kenyamanan, kita nyambung, jalan. Tidak. Cinta tidak sebercanda itu. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwasanya kalian harus bisa menerima seseorang bahkan dalam keadaan versi yang tidak baiknya dia, seburuk-buruknya dia, tetapi kemudian kalian tetap memilih untuk mencintai dia. Nah, itu adalah cinta. Bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan, bukan ketika I can feel apa ya, saya bisa merasakan kenyamanan di dekatmu, kamu kemudian nyaman dengan saya. Tidak sebatas itu. Kalau di dalam kalian mungkin bisa tanya ke orang tuanya kalian yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani kehidupan rumah tangga, tapi cintanya masih awet. Nah, kalian bisa tanyakan, bilang, apa sih rahasianya? Ya, tentunya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam arti kata mencinta adalah semuanya terpadu di dalamnya. Ada dendam, ada benci, yang kesemuanya itu pasti sudah dilewati oleh orang tuanya kalian. Nah, misalnya saja ketika di dalam sebuah terjadi pertengkaran tentunya tidak dapat dihindarkan, semisal perbedaan pandangan antara orang tua kalian. Nah, yang berperan di situ adalah kesaling pengertian kalian, bahwasanya dengan seburuk-buruknya dia, saya tetap memilih mencintai dia, walaupun dia dalam keadaan versi yang tidak baik. Manusia sendiri, kalau melihat daripada kajiannya Ustadz Hanan At-Taki yang sempat saya ikuti, yang membahas persoalan cinta, bahwasanya manusia itu diciptakan dari angka 10. Manusia diciptakan dari angka 10, yang dimana dari angka 10 itu kalau berbicara dari segi hakikatnya laki-laki itu diciptakan dari 9 rasio dan 1 perasaan. Sementara wanita adalah kebalikannya. Wanita diciptakan dari 9 perasaan dan 1 rasio. Tapi kalau dari ilmu biologi sendiri, bahwasanya kapasitas otak wanita itu lebih besar daripada kapasitas otaknya seorang laki. Tapi melihat realita yang ada, bahwasanya kadangkala wanita itu tidak mengikutkan rasionya ketika berpikir, tapi lebih mengedepankan perasaannya dia. Nah, inilah kemudian kalau misalnya di dalam sebuah rumah tangga terjadi sebuah percekcokan, tidak ketemu antara rasionya laki-laki dengan rasionya perempuan. Nah, tentunya hal yang kemudian dapat dilakukan kita sebagai laki-laki katanya tidak berperasaan karena 1G tadi, 1G perasaan yang dikasih. Selebihnya itu adalah rasio. Tugas kita adalah kemudian memberikan pengertian yang lebih kepada seorang wanita. Artinya di dalam sebuah rumah tangga diperlukan tentunya kesaling pengertian antara laki-laki dan perempuan. Karena sekali lagi bahwasanya tidak ada pasangan yang sempurna, tapi ketika kalian mampu menerima pasangan kalian dengan
maka setiap dari kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kalian adalah akan tertutupi dengan pengertiannya kalian yang menerima mereka dengan cara-cara yang sempurna. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya bawakan. Mohon maaf kalau misalnya tidak beraturan karena ini memang tidak terkonsep, karena saya juga bingung mau mulai dari mana dan jalannya bagaimana. Karena kalau berbicara persoalan cinta itu sangat begitu luas. Ya, mungkin bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari pemateri. Ya, tes. Oke, itu tadi penjelasan dari pemateri terkait dengan garis waktu. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman, dari pemirsa ada yang kemudian ingin ditanyakan, silakan. Ya, saya menginginkan. Namun sebelum itu, begini. Ya, sebagaimana saya lebih menginginkan dialog yang interaktif, artinya lebih banyak pertanyaan, kemudian saya bisa jawab. Kalau misalnya tidak sesuai dengan persepsinya kalian, bisa kalian tangkap, bisa kalian tanggapi, kemudian kita cari jalan keluarnya, bagaimana sebenarnya, bagaimana kemudian solusi yang bisa kita ambil. Tapi jangan dulu dipraktekkan, dan dipraktekkan dulu. Nanti hadapi pasangan tak baru kita praktekkan. Ini dalam tanda kutip pernikahan, nah, sesuai dengan bidang keilmuan. Kami Bang, kabar tanya Bang. Ya, silakan. Itu berapa orang itu yang atas nama sampai masyarakat di situ? Enggak. Begini, apa penjelasan, apa materinya di sini, Bang? Topik-topik pembahasannya apa, Bang? Sebenarnya ini pembahasannya adalah mengenai arti daripada kata love itu sendiri. Mungkin bisa ditanyakan, tapi pembahasan yang kita bahas di sini lebih kepada relationship. Seperti yang lebih kepada persepsi hubungan. Ya, seperti yang kalau misalnya mau baca filsafat cinta, memang begitu luas sekali pembahasannya. Tapi yang kita titik fokuskan adalah persoalan hubungan, begitu. Hubungan percintaan, Bang? Bukan? Ya, itu. Jadi orang bercinta Bang, salah atau bagaimana Bang? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau menurut saya, ketika kemudian hubungan itu membuat great intellectuality kalian pun, ya berarti itu adalah beres di kalian, artinya tidak sesuai dengan kalian. Tetapi ketika misalnya itu membuat mengangkat great intellectuality kalian, maka ya silahkan jalan. Itu kalau saya tergantung dengan orangnya bagaimana. Kalau misalnya great intellectuality-nya turun dalam artian dia kemudian mengabaikan hal-hal lain, dia mengabaikan hal-hal yang ada di realitas dunia, melupakan misalnya tidak sholat tidak apa karena persoalan itu, maka saranku tinggalkan. Tapi ketika kemudian dia meng-up great intellectuality-nya kalian, ya silakan jalan, sah-sah saja kalau saya. Oke, tapi sebelum lanjut, mohon kepada teman-teman yang tidak berbicara misalnya, yang ya itu di-unmute-kan dulu
anunya, mic-nya ya. Oke, itu tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana dari penanya? Apakah ada ya, saya dapat pahami dan saya dapat menerimanya dan penjelasan yang singkat itu tapi padat dan jelas. Namun saya ingin minta penjelasan dari teman-temanku sekalian, karena setiap orang itu masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda, begitu kan? Jadi bagaimana ini saudara Bos Pater di sini ya? Bagaimana penjelasan tanggapannya dulu dari ini, dari Bos Pater sini ya, dari kaum perempuan dulu, karena ini tadi jawaban yang disampaikan oleh Kanda Heru toh, jadi seorang laki-laki. Jadi bagaimana kalau dari kaum perempuan lagi yang ingin jelaskan dari sudut pandangnya tersendiri, supaya nanti bisa saya bisa di kedua pendapat toh. Ya, bagaimana ini teman-teman sekalian? Atau Api Atur Mahmuda di sini agak sedikit ngantuk sekali saya lihat. Aduh. Ngopi bang dulu, ngopi bang. Ayo. Ngantuk. Enggak, memang mataku. Ya. Atau dari kaum sampah masyarakat dulu, ay. Nobar ini anak. Masyarakat yang kenapa begitu namamu? Kalian tuh bukan sampah, kalian tuh gede. Oh ini. Janganlah rendahkan. iPhone. Waduh, kenapa jidatnya diperlihatkan di sini? Ya kantara anunya. Wujud aslinya begitu. Bagaimana saudara Nar? Tes. Ya. Ya, saya kembali memberikan kesempatan kepada teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau tidak sesuai dengan persepsi yang saya sampaikan tadi, bisa kemudian memberikan tanggapan di kolom chat, bisa, dan memberikan pertanyaan secara langsung juga bisa. Sempat ada yang mau tahu bagaimana kemudian persoalan kalau misalnya kita bertepuk sebelah tangan atau bagaimana, ya kita carikan solusi. Bagaimana jalan keluarnya? Karena kalau misalnya, ya silahkan. Pengen nanya sih, tapi Bapak bilang ini keluar dari konteks yang kan tadi. Saya pengen bertanya, ketika kamu berada dalam suatu hubungan percintaan yang toksik, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kamu tetap bertahan, satunya yang membuatmu ingin hidup itu ya cinta itu. Bagaimana seharusnya? Apa? Coba bisa diulang, kurang kedengaran. Ketika kamu berada di hubungan yang percintaan yang toksik, tahu kan toksik kan? Kalau misalnya saya berada pada apa? Tidak baik begitu. Tapi tetap bertahan karena cinta itu sendiri yang sebenarnya. Ya misalnya membuat, kan. Ya, saya paham, saya tangkap apa yang disampaikan. Misalnya kalau saya dihadapkan pada satu persoalan, toh pada satu hubungan yang dalam tanda kutip tidak sehat, toh misalnya tidak mengenal batasan, yang begitu toh semacam itu.
Ya, kalau saya pribadi tetap mengikut kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kemudian hubungan itu membuat grade intellectuality-nya saya turun, ya maka itu saya perlu ada pembenahan, bagaimana kemudian ke depannya hubungan itu apakah kemudian benar-benar harus diteruskan atau disudahi, karena sekali lagi bahwasanya terkadang orang memicikkan pengertian atau arti daripada kata mencintai itu sendiri. Terkadang orang mempersamakan antara cinta dengan nafsu. Nah, kalau misalkan hubungan yang kemudian dalam tanda kutip tadi tidak sehat, kalau saya lebih membahasakan itu bukan cinta sebenarnya, tapi lebih cenderung kepada nafsu. Nafsu birahi sebagai manusia. Kalau saya pribadi untuk halo, Sedikit putus-putus di bagian akhir tadi. oh, jadi saya ulangi saja, jadi bahwasanya kembali saya menekankan pada persepsinya saya, bahwasanya ketika hubungan itu membuat grade intellectuality-nya saya down, maka perlu ada pembenahan, perlu ada peninjauan kembali, bahwasanya bagaimana kemudian hubungan ini ke depannya. Halo, kedengaran? Ya, Kedengaran Oke, juga? bagaimana dari penanya? Sebentar, belum selesai ini. oke, ya. Belum selesai. Lanjut, Bang. Oke, Anu bagaimana mungkin dari sebenarnya belum selesai tadi tuh. Tapi mungkin jaringannya Iya, mungkin Heru bagus. agak mana ada bagus orang Bisa nih. putus-putus. Kedengaran? Sudah kedengaran? Ya, jadi Aman, saya aman, kembali aman. menekankan bahwa ya, kembali lagi saya tekankan bahwa saya mengenai persoalan hubungan yang tidak sehat dalam artian tanda kutip tidak memiliki batasan lah, batasan baik itu dalam etika maupun moral. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya ketika hubungan itu membuat grade intellectuality-nya saya down, maka perlu ada pembenahan di hubungannya saya. Toh, karena kadang orang mempersamakan antara nafsu dengan cinta itu sendiri. Kadang orang bilang bahwasanya cinta itu buta. Nah, tidak. Cinta itu tidak buta. Cinta itu juga milih-milih sebenarnya. Seperti yang kubilang tadi, bahwasanya ketika kamu sudah tidak punya secuil alasan lagi, kedengaran juga? Iya, kedengaran, Kak. Kedengaran, Ji? Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perlu ada pembenahan di hubungannya kita mengenai hal itu, karena terkadang kita mempersamakan antara nafsu dengan cinta. Terkadang kita mengatakan itu cinta, padahal itu adalah nafsu birahi kita sebagai manusia. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya cinta tidak sesimpel sebatas memberikan kenyamanan dan memperoleh kenyamanan, tidak. Tapi
berbicara persoalan cinta adalah segala daripada arti kehidupan ada di dalam satu kata itu. Di mana ada sakit, ada benci, pokoknya ada segala-galanya di dalam. Ya, saya kembalikan ke penanya. Tadi, persoalan itu perlu ada pembenahan dari sisi hubungannya, di mana yang salah, apakah pada pemaknaan kata mencinta itu sendiri, atau pada pengamalannya. Saya kembalikan ke penanya. Bagaimana Saudari Apiatul? Bagaimana dari Saudari Apiatul? Atau dari suara umum, bagaimana dengan penjelasan tadi dari pemateri? Mungkin ada yang belum jelas, atau ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan dari Saudara Arhan mungkin? Ya, juga untuk teman-temanku yang salam untuk teman-temanku yang ada di BTN Lauleng, Saudara Arhan dengan Bang Tuyik. Ya, mungkin bisa ditanyakan. Seperti yang misalnya tuh, kalau misalkan Anda yang terjebak pada zona pertemanan, mungkin bisa ditanyakan, minta solusi. Kami ya berusaha akan kasih solusi bagaimana. Atau minta pandangan, misalnya kalau saya di posisi ini, mungkin bisa diberikan pandangan bagaimana jalan keluarnya. Kalau selagi saya mampu, ya saya akan kasih. Ayo ya. Ayo, silakan. Kalau ada yang masih belum jelas. Pokoknya tempatkan posisi kalian pada senyaman-nyamannya. Kita tidak ada perbedaan di sini. Kita sama semua rata, mahasiswa hukum keluarga Islam. Silahkan ditanyakan. Kalau misalnya memang ada yang mengganjal atau kalian tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, silahkan dibantah tentunya dengan persepsinya kalian juga. Jangan serta-merta mengatakan tidak. Ya. Sial. Ya, silakan ditanyakan. Ayo, silakan. Moderator. Dari Ahmad Ibrahim selaku penyelenggara. Dari teman-teman yang terjebak di zona pertemanan. Sempat ada yang mau curhat tentang perjalanannya juga. Kalau persoalan itu mungkin moderator lebih kapasitasnya lebih di atas karena perjalanannya sudah melanglang buana dari hati ke hati. Tapi kalau tidak ada, saya pemateri ingin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dibahasakan bahwa kalau kemudian itu terjadi dalam melakukan suatu hubungan, misalnya itu di kualitas dari intelektualnya menurun, maka perlu ada pembenahan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian untuk menyeimbangkan antara hubungannya jalan, pendidikannya atau intelektualnya juga jalan? Itu pemateri. Ada Baik, seperti yang saya katakan bahwasanya pada hakikatnya manusia itu diciptakan dari angka 10. Laki-laki mempunyai 9 rasio dan 1 perasaan.
kalau perempuan punya 9 perasaan dan 1 rasio. Jadi di sini hanya perlu ada sinkronisasi antara dua orang ini. Perlu ada kesaling pengertian antara keduanya, saling menerima. Makanya di sini diperlukan sebenarnya adalah ketegasan daripada seorang wanita. Kalau saya pribadi, ketegasan daripada seorang wanita itu sangat-sangat diperlukan dalam satu hubungan. Karena misalnya begini, kalau di dalam satu hubungan untuk wanita ini, kalian hanya memberikan serangkaian kode atau bahasa-bahasa tuh, ya kami kan sebagai makhluk yang mempunyai 9 rasio tapi tidak punya perasaan, tentu sulit untuk melacak hal-hal itu. Berbeda dengan kalian, wanita yang mempunyai 9 perasaan tapi punya 1 rasio, sulit bagi kami untuk melacak. Kemudian kalau memang dipikir toh merupakan hal-hal yang begitu kecil, tapi pahamlah kami ini makhluk yang tidak punya perasaan, laki-laki. Kami makhluk yang tidak punya perasaan, tapi kami punya rasio. Jadi kalau saya lebih menekankan kepada dialog antara kedua belah pihak. Artinya sinkronisasi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang sekali lagi bahwasanya diperlukan ketegasan daripada seorang perempuan itu sendiri. Karena kami ini tidak paham misalnya ketika kalian memberikan sebuah kode-kode halus, ya kalau misalnya dibahasakan begitu, kode-kode halus, lalu kemudian kalian ghosting atau menghilang. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya mau dirasiokan bahwasanya masalah itu bukan diperpanjang tapi diselesaikan. Mengingat bahwasanya berdialog itu lebih mempertemukan buah gagasan daripada menghilang. Jadi lebih kepada dialog antara kedua orang ini, bukan malah salah satunya yang ghosting terus masalah ini diperpanjang, tidak. Jadi lebih kepada sinkronisasi atau dialog antara kedua belah pihak, bagaimana baiknya. Ya, saya kembalikan ke penanya. Ya, Saudara Nahar. Ya, mungkin itu tadi jawaban dari pemateri dan saya sendiri selaku penanya tadi. Adam. Tadi juga saya mendengar terkait dengan cinta dengan nafsu, terkadang kemudian yang umum dari manusia pada umumnya misalnya itu menyamakan antara cinta dengan nafsu. Kalau menurut dari pemateri, bagaimana kemudian membedakan antara cinta dengan nafsu tersebut? Baik, kalau misalnya saya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya nafsu itu identik dengan gejolak-gejolak tertentu. Artinya ketika itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan sebuah akan menuai sebuah efek, yaitu misalnya kadangkala kita kemudian dipenuhi dengan emosi. Kadangkala kita dipenuhi dengan emosi ketika sesuatu itu tidak terpenuhi, maka itu adalah nafsu. Saya katakan itu adalah nafsu. Karena misalnya kalau berbicara persoalan cinta itu sendiri, mengikut kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam cinta itu adalah perwakilan dari sebagian arti daripada kehidupan ada di dalam sana. Ketika kalian kemudian mampu menerima sebaik-baiknya dia, sekurang-kurangnya dia, nah itu adalah cinta. Tapi kemudian ketika kamu melihat satu kekurangan di dia, terus kalian kan itu dalam bentuk amarah atau semacamnya, maka saya katakan itu adalah, saya berani katakan itu bukan cinta, tapi itu adalah nafsu. Karena kembali lagi bahwasanya nafsu itu
identik dengan gejolak-gejolak tertentu yang kemudian ketika ada sesuatu yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasi, bahwasanya akan menuai kontroversi yang tertentu lah. Saya kembalikan ke penanya. Oke, terima kasih jawabannya dari materi. Mungkin dari teman-teman yang lain, ayo silakan ditanyakan. Arhan, coba Arhan. Dari Asrul. Warga BTN, bagaimana? Aman? Warga BTN Lauleng, bagaimana? Aman enggak? Aman. Ya. Ayo silakan. Ada bangsat. Ya, karena mencintai itu adalah sebuah keikhlasan tulus tanpa sebab. Kalau saya, enggak tahu kalau yang lain. Ya maaf saja kalau misalnya pembahasan kita pada malam hari ini begitu membosankan. Maaf juga kalau misalnya penyampaian dari saya tidak tertata rapi, karena ini juga baru pertama kalinya saya bawakan materi ke sesama mahasiswa dengan sekitar berapa pesertanya. Ada 26 mata yang sedang menatap, yang tentunya psikologinya itu ya membuat mental down. Jadi kadang apa yang sudah terkonsep rapi tadi blank ketika melihat kalian semua. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri forum ini, mengingat juga waktu sudah menunjukkan pukul 22:14. Jadi mungkin saya closing statement nih mungkin. Bagaimana, Saudara Nahar? Kita tutup kah untuk pada malam hari ini? Tutup nih? Ya. Ya, kalau begitu saya closing statement saja, bahwasanya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah persepsi dari saya, bukan kemudian menjadi toxic positivity bagi kalian, bukan paksaan bagi kalian untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, tapi ini lebih kepada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang variatif ketika kalian menghadapi persoalan-persoalan yang demikian. Ada penggalan kata yang saya ambil dari buku Garis Waktu, bahwasanya cinta itu bukan merantai tapi memberikan sayap. Dia tidak saya lupa. Dia bukan menyerah tapi mengikhlas. Cinta kemudian bukan membahayakan tapi membahagiakan. Saya pikir seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.